Halo semua, pernahkah kalian berenang? Atau justru kalian pernah melihat orang yang berenang? Jika kalian pernah berenang, apa yang kalian rasakan ketika kalian berenang semakin dalam? Berat, ringan, atau gelap? Yuk cari tahu! Coba perhatikan gajah yang sedang berendam di dasar sungai. Ia akan merasakan badannya sedang tertimpa beban yang cukup berat. Lalu, perhatikan ikan yang sedang berenang-renang. Ikan tersebut, jika berenang semakin dalam, akan merasa semakin berat pula. Begitupun ketika kita berenang. Jadi, sebenarnya ketika kita berenang, kita sedang mengalami sebuah tekanan. Tekanan itu dinamakan dengan tekanan hidrostatis. Kok bisa ya? Ada beberapa hal yang mempengaruhi adanya tekanan hidrostatis. Yang pertama, adanya percepatan gravitasi. Yang kedua adalah massa jenis. Dan yang ketiga adalah ketinggian dari zat cair tersebut. Sampai sini, kok tambah bingung ya? Oke deh, saya jelaskan lagi ya. Jadi, tekanan hidrostatis itu ada karena 3 hal tersebut, di mana massa jenis adalah besarnya massa benda tiap satuan volume. Beda loh ya massa jenis dengan massa. Jika semakin besar massa jenis suatu zat cair, maka semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Jadi, itulah kenapa orang yang sedang berenang dengan semakin dalam, dia akan merasakan badannya semakin berat, seperti menyangga beban beratus-ratus kilogram. Bisakah tekanan yang kita alami ketika berenang itu dihitung? Bisa dong. Kita gunakan persamaan hidrostatis. Bagaimana persamaannya? Persamaannya adalah P sama dengan Rho GH. Rho adalah massa jenis zat cair, dan G adalah percepatan gravitasi, serta H adalah ketinggian dari zat cair itu. Lalu selain berenang, kira-kira kita bisa juga loh mempelajari tekanan hidrostatis di suatu hal yang lain. Contohnya adalah suatu bejana yang berlubang dan bejana yang berhubungan. Seperti apa sih? Coba cermati gambar berikut. Nah, dari gambar itu terlihat bahwa terdapat bejana yang berisi air dan akan dilubangi dengan 3 lubang. Kira-kira mana lubang yang memancarkan air lebih jauh? Coba kita lubangi ketiga-tiganya. Nah, ternyata lubang C justru memiliki jarak pancaran paling jauh. Kok bisa sih? Itu karena tekanan hidrostatis yang paling besar terdapat pada lubang paling bawah. Lalu, dari gambar berikutnya terlihat bahwa tinggi permukaan air dalam bejana yang berhubungan akan tetap merata, meskipun bentuk bejananya berbeda-beda. Kok bisa ya? Hal itu karena bejana memiliki cairan yang sama, yakni air, dengan massa jenis yang sama. Lalu, bagaimana jika massa jenisnya berbeda? Coba perhatikan gambar bejana berhubungan yang berisi air dan minyak ini. Kira-kira, kenapa ya kok tidak rata seperti tadi? Nah, sudah dapat menyimpulkan teman-teman? Jadi, salah satu hal yang mempengaruhi tekanan hidrostatis adalah massa jenis dari zat cair. Karena air memiliki massa jenis yang lebih besar daripada massa jenis pada minyak, maka minyak akan berada lebih tinggi dibandingkan dengan air tadi. Kita coba menghitung yuk. Minyak tanah dimasukkan ke dalam bejana berhubungan yang berisi air. Lalu, setelah mengalami kesetimbangan, tinggi permukaan air adalah 4 cm. Berapakah tinggi permukaan minyak yang ada pada lubang berbeda? Nah, coba perhatikan gambar tersebut, terlihat bahwa minyak berada lebih tinggi daripada air. Hal itu akibat massa jenis kedua zat yang berbeda.
di mana massa jenis air lebih besar daripada massa jenis minyak. Kita ketahui bahwa massa jenis air sebesar 1 gram per cm kubik dan massa jenis minyak sebesar 0,8 gram per cm kubik. Kemudian tinggi air adalah 4 cm, dan untuk menghitung berapa tinggi minyak, maka kita gunakan persamaan hidrostatis dengan tekanan hidrostatis air sama dengan tekanan hidrostatis minyak. Karena keduanya memiliki kecepatan gravitasi yang sama, maka kita dapat coret. Lalu kita hitung tinggi minyak dengan 4 dibagi 0,8 dan memiliki hasil sebesar 5 cm. Jadi, tinggi minyak adalah 5 cm. Itu tadi pembelajaran tentang tekanan hidrostatis. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. See you!